Pov. Lily. Setelah video permintaan maaf itu, sikap Malik terhadapku sedikit melunak. Dia bahkan sudah mau berbicara denganku, meskipun sedikit. Dia juga sudah mau tersenyum. Sikapnya sudah tidak kaku lagi. Tatapan matanya juga seperti tidak lagi menyimpan kebencian. Dia bersikap normal. Bahkan dia mulai membuka diri dengan melakukan curhat tentang perasaannya terhadap perempuan itu. Aku pun berusaha bersikap baik-baik saja, meskipun sebenarnya hatiku merasa tersentil saat dia bercerita bahwa dia menyukai perempuan itu. Ya, sebenarnya aku marah mendengar ceritanya. Mendengar bagaimana dia begitu memuja perempuan itu. Aku yang setiap harinya berinteraksi dengan Malik, ternyata dikalahkan oleh perempuan itu. Seseorang yang hanya berprofesi sebagai model dan selebgram. Seseorang yang namanya sama sekali belum berkibar. Jika dibandingkan denganku, dia kalah dalam segala hal. Hanya menang tinggi badan. Itu pun selisih sedikit sekali. Diam-diam aku merasa resah, aku gelisah. Bagaimana jika nantinya mereka benar-benar bisa bersama? Apakah aku sanggup melihatnya? Tidak. Aku tidak rela melihatnya. Aku tidak bisa membayangkan, jika suatu hari nanti ada undangan pernikahan yang tersebar, dengan nama Malik dan perempuan itu, sebagai mempelainya. Aku tidak bisa membayangkan, melihat mereka duduk bersama dengan bahagia di pelaminan. Aku tidak bisa membayangkan, melihat perut buncit perempuan itu, karena mengandung benih cinta dari aktor tampan itu. Aku tidak bisa membayangkan mereka berbahagia, menjalin hubungan keluarga, dengan anak-anak mereka yang mewarisi ketampanan papanya. Aku tidak bisa membayangkan. Jika sampai itu terjadi, aku bisa pingsan. Aku bisa sakit berbulan-bulan. Itu tidak boleh terjadi. Bahkan kemarin diam-diam aku sudah menyuruh orang untuk mengintai rumahnya Malik. Apakah perempuan itu masih tinggal di situ apa tidak? Namun ternyata langkahku justru tercium oleh mereka. Terbukti, Malik juga membicarakan hal itu. Bahkan mungkin Malik mencurigai aku sebagai dalang dari pengintaian itu. Bukannya hasil yang kudapatkan, namun justru hukuman masuk bui yang mengancam. Hingga akhirnya aku pun memilih untuk mundur teratur, daripada berakhir dengan menginap di hotel Prodeo. Mengalah untuk menang. Itulah yang sedang kupikirkan. Aku harus bermain dengan lebih cantik lagi. Betapa akting yang selalu diperankan oleh Malik saat bermain sinetron itu, telah membuatku begitu jauh terbawa oleh perasaan. Matanya seolah-olah mengandung magic. Dia benar-benar tampan dan mempesona. Tidak, aku tidak boleh kalah dengan perempuan itu. Bagaimanapun juga, selama kontrak ini masih berjalan, aku masih punya kesempatan untuk memenangkan hatinya. Masih ada kesempatan 1 tahun lagi. Apalagi, jika rating sinetron ini naik. Tentunya kontrak akan diperpanjang, dengan honor yang lebih menggiurkan. Lee, mulai sekarang kamu harus lebih berhati-hati. Kamu lihat, kan? Sentimental dan kekerasan justru membuat Malik menjadi ilfil sama kamu. Kalau kamu memang suka sama Malik, bersikap baiklah. Jadilah perempuan lembut, seperti yang dia bayangkan, ucap Om Edo. Di layar kaca, Malik itu milikmu. Otomatis di depan publik, dia juga milik kamu. Bukan milik perempuan itu. Jikapun ternyata Malik ada hubungan dengan perempuan itu, Om yakin, mereka tidak akan berani go publik. Kamu jauh lebih di depan. Bermain cantiklah. Lanjut Paman. Maksudnya bagaimana, Om? Jujur,
Aku tidak mengerti dengan apa yang diucapkan oleh pamanku itu. Kata-katanya terlalu berputar-putar dan membuatku bingung. Begini, kamu jangan menyerangnya secara langsung. Yang seperti itu justru merugikan kamu. Kamu mau seperti kemarin? Disuruh merendahkan harga dirimu untuk meminta maaf kepada perempuan itu? Om saja yang melihatnya serasa tidak rela. Sekarang lebih baik begini. Kamu serang saja mentalnya pelan-pelan. Saat di ruang publik, Malik adalah milikmu. Apalagi, kemarin Aldo, sebagai wakil dari perusahaan sudah melarang Malik untuk memamerkan kemesraan mereka di depan umum, maupun di media sosialnya Malik. Berbeda dengan kamu, yang notabene adalah ikon di sinetron itu. Kamu bebas bergelayut manja bersama Malik di tempat umum. Kujamin, Malik tidak akan berani mengelak saat berada di tempat umum. Dan jika perempuan itu melihat kamu dan Malik bermesraan di ruang publik, otomatis hati perempuan itu juga akan merasa sakit. Lama-lama dia akan down, karena tidak bisa memiliki Malik seutuhnya. Hubungan mereka akan memburuk. Saat itulah kamu akan memenangkan permainan itu pelan-pelan. Saat hubungan memburuk, saat itulah kamu punya kesempatan untuk masuk. Paham? Jebak laki-laki itu pada saat yang paling tepat, hingga dia tidak bisa menghindar lagi. Om Edo memang pintar. Dia selalu membelaku, bagaimanapun keadaanku. Taktiknya bahkan mengalahkan otak seorang perempuan. Dia tak ubahnya seperti superhero bagiku. Kasih sayangnya kepadaku sangat luar biasa, mengalahkan ayah kandungku sendiri. Oke, Om. Lili ngerti. Lili akan melakukan yang terbaik, seperti apa yang Om katakan, jawabku. Apalagi, dalam sinetron itu, kamu memerankan tokoh anggun. Seorang perempuan cantik, berhati baik dan lemah lembut. Tunjukkan pada publik bahwa kamu yang aslinya, karakternya tidak berbeda jauh dengan anggun, biar publik semakin baper lagi dengan sinetron kalian. Apalagi di depan Malik. Mulai sekarang, perbaiki hubunganmu dengan Malik. Sekeras-kerasnya batu, dia akan terkikis oleh air. Yakin, itu. Dia, perempuan itu, tidak ada apa-apanya dibanding kamu. Kamu jauh lebih cantik. Kamu hanya harus memperbaiki attitude kamu. Aku tersenyum lebar, demi mendengar nasihat Om sutradaraku itu. Ya, dia bukan hanya sutradara di tempatku bekerja. Namun dia juga sudah menyutradarai bagaimana langkah perbuatan yang harus kuambil, untuk memenangkan hatinya Malik. Aku siap untuk berperang. Menyerang dengan diam-diam. Aku mulai dengan satu langkah baru. Kusuruh pembantuku untuk membuat beberapa akun palsu. Tujuannya untuk menyerang akun selebgram sialan itu. Aku menyuruhnya untuk membuat komentar-komentar yang mengandung toksik. Komentar-komentar yang siap meracuni pikirannya. Siap membuatnya gila. Aku pun juga menyerangnya dengan cara yang berbeda. Serangan mental yang kubungkus dengan begitu anggun dan elegan. Serangan yang tidak satu orang pun akan menyadarinya. Namun serangan itu akan menjadi sangat telak dan berakibat fatal terhadap hubungan mereka. Setiap adegan mesra di sinetron pun kuunggah di semua akun media sosialku. Tidak tanggung-tanggung, sekarang akun media sosialku sudah penuh dengan wajah aktor tampan itu. Bahkan foto profil pun kugantikan dengan foto-foto kami berdua. Foto yang menjadi ikon bagi sinetron yang kami bintangi. Hari ini, aku mendapatkan banyak sekali video-video mesraku dengan aktor tampan itu. Tentu saja, itu semua adalah cuplikan dari adegan sinetron yang sedang kami bintangi.
Sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Sekali tepuk, 2 lalat mati. Itulah yang sedang menjadi rencanaku. Dengan aku mengunggah video-video mesra itu, aku berharap akun media sosialku akan menjadi trending, dan followerku juga bisa naik, melebihi akun perempuan itu. Meskipun saat ini akunku masih kalah jauh, namun aku yakin, dengan adanya wajah Malik yang warawiri di akunku, tidak lama lagi, akunku akan berada di atas perempuan itu. Terserah. Aku tidak peduli jika ada haters yang menganggapku sedang melakukan panjat sosial. Terserah aku. Akun juga akun aku. Video yang kuunggah itu juga nantinya bisa masuk pemberitaan di acara infotainment di TV. Pihak perusahaan juga nantinya akan memberikan penilaian plus, bahkan akan memberikan bonus, karena aku juga sudah melakukan promosi di semua akun media sosialku. Siapa tahu, nanti honorku bisa menjadi setara dengan honornya Malik. Dan semoga saja, perempuan itu akan melihat akunku, di mana laki-laki yang menjadi tambatan hatinya, ternyata begitu menikmati saat melakoni semua peran mesranya bersamaku. Bagaimana jika dia melihat, bahwa laki-laki itu memperlakukan aku hampir sama, dengan gaya mereka saat bersama. Dia pasti akan merasa hambar dengan kemesraan yang pernah mereka lakukan. Aku yakin itu. Karena naluri perempuan manapun, pada dasarnya tidak sudi untuk berbagi laki-laki. Tidak bisa kubayangkan, bagaimana rasa sakit hatinya. Mentalnya akan down. Hubungan mereka akan retak perlahan-lahan, tanpa aku harus mengotori tanganku. Kuunggahlah sebuah video di mana aku sedang tiduran di pangkuan aktor tampan itu. Tentu saja itu adalah cuplikan dari adegan sinetron kami. Di luar sinetron, aku sama sekali tidak memiliki video mesra bersama es batu itu. Kububuhkan sebuah caption. Lihatlah bagaimana mesranya Satria dalam memperlakukan Anggun. Meleleh, Anggun dibuatnya. Jadi makin cinta. Yuk, baper sama-sama. Ya, tentu saja aku menggunakan nama peran kami untuk berkamuflase bahwa aku sedang berusaha mempromosikan sinetron yang kami bintangi. Padahal aslinya sedang ada perempuan yang ingin ku panas-panasi. Dengan menggunakan nama peran, Malik tidak punya alasan untuk merasa keberatan. Dia tidak punya pasal. Karena adegan itu juga adalah cuplikan dari adegan sinetron kami. Jika menggunakan nama asli, bisa jadi manusia es berkepribadian ganda itu akan mengamuk dan mendiamkan aku berhari-hari, seperti sebelum-sebelumnya. Bisa juga, dia akan meminta honor seperti waktu itu. Jikapun Malik masih tetap marah, karena unggahanku, aku bisa berlindung kepada perusahaan. Aku bisa beralasan, bahwa aku sedang mempromosikan sinetron ini. Pintar. Biar saja, dia honornya diturunkan, sedangkan honorku dinaikkan. Pihak sinetron juga sepertinya tidak adil. Sama-sama pemeran utama, namun honor kami berbeda. Padahal jam kerjanya sama. Apakah karena Malik dianggap lebih senior, lebih profesional, dan lebih punya nilai jual? Pagi ini, aku melihat hasil kerjaku yang kemarin. Ternyata sukses besar. Meraup ratusan ribu like, dan ribuan komentar. Hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Aduh, mesranya, jadi pingin punya cowok kayak Satria. Kapan hubungan kalian bisa menjadi nyata? Kudoakan secepatnya naik pelaminan. Sudah tidak sabar, ingin melihat seperti apa episode selanjutnya. Pasangan yang serasi, cewek yang kuno itu, dibuang ke laut aja. Dan masih banyak sekali komentar-komentar dari penggemar garis keras sinetron kami.
Followerku bertambah. Tawaran endorse pun berdatangan. Nantinya aku bisa menaikkan tarifku, jika tawaran sudah semakin banyak lagi. Malik benar-benar membawa hoki. Aku menyesali, kenapa tidak dari dulu, aku melakukan hal seperti ini? Tentunya jika sudah dari dulu aku melakukannya, akunku sudah naik sejak dahulu. Tidak lupa, aku pun mengintip akun media sosial milik perempuan itu. Melihat kolom komentarnya. Ingin memastikan bahwa pembantuku itu bekerja dengan sempurna. Ternyata selama beberapa hari ini, sejak penyerangan yang kulakukan di restoran itu, perempuan itu sama sekali tidak mengunggah apapun. Kulihat kolom komentarnya, ternyata pembantuku sudah melakukan penyerangan terhadap perempuan itu dengan begitu apiknya. Dia bahkan melakukan semuanya dengan begitu sempurna. Komentar di bawahnya pun ikut-ikutan menghujat perempuan itu. Dasar netizen. Bisanya ikut-ikutan. Tapi bukankah itu menguntungkan aku? Ekspektasi yang sangat sesuai dengan harapan. Aku pun berangkat syuting dengan perasaan yang riang dan penuh pengharapan. Aku bersenandung kecil di sepanjang jalan. Tidak lupa, aku pun melakukan live Instagram. Membagikan perasaan bahagiaku kepada semua followerku. Aku berharap bisa membangun image yang lebih baik lagi. Lia, seperti apa yang diperintahkan oleh pamanku. Selamat pagi, sayang. Pagi yang cerah, pagi yang penuh semangat. Kuucapkan kata selamat pagi pada rekan kerjaku yang kuharapkan akan bertekuk lutut kepadaku nantinya. Siapa lagi, jika bukan Malik, aktor yang terkenal tampan rupawan itu. Dia tidak menjawabnya. Mulutnya tetap mengatup rapat. Ekor matanya hanya melirikku sekilas, kemudian dia mulai melihat lagi kertas yang sedang dipegangnya itu. Rupanya dia sedang sibuk mempelajari naskah untuk adegan nanti. Tidak apa-apa, aku akan lebih bersabar lagi. Bukankah untuk mendapatkan berlian, memang dibutuhkan perjuangan yang melelahkan? Aku tidak akan lelah, aku tidak akan menyerah. Hai, Malik. Aku pun duduk di sisinya. Mencoba menyapanya lagi. Siapa tahu, tadi dia tidak mendengarnya, karena terlalu fokus pada huruf-huruf itu. Malik, kamu kok aku sapa dari tadi, kok diam saja? Ini adalah kalimatku yang ketiga kalinya. Aku menyapa dengan suara yang lebih menggoda, berharap kali ini bibir sensualnya akan mengeluarkan suaranya. Namun dia masih tetap acuh. Aku lebih merangsek lagi, memepetnya. Aku duduk tepat di sisinya, hingga tak berjarak lagi. Kamu tahu, tidak? Pak Sutradara menyuruh kita untuk lebih aktif lagi mempromosikan sinetron kita, di semua akun media sosial kita. Aku berusaha berbicara dengan sesantai mungkin. Li, bagian promo itu kan sudah ada sendiri. Itu bukan tugas kita. Tugas kita hanyalah berperan dengan sebaik mungkin. Tapi ya baguslah jika kamu mau ikut promo. Aku juga kadang melakukan promo, tapi kadang-kadang saja, tidak setiap hari. Akhirnya, bibir sensual itu pun mengeluarkan suaranya. Meski dengan suara yang sangat datar tanpa ekspresi. Bahkan matanya masih membolak-balik halaman demi halaman kertas yang ada di tangannya. Dia sama sekali tidak melihatku yang sudah berpenampilan dengan paripurna. Aku diacuhkan begitu saja. Tersinggung? Sebenarnya iya, tapi mau bagaimana lagi? Malik, kamu kenapa sih tidak follow akun aku? Padahal aku kan sudah follow kamu. Kamu follow balik, dong, biar kita kelihatan akrab, gitu. Kan kita lagi terlibat proyek besar, ucapku.
Aku tidak begitu aktif di medsos. Waktunya yang tidak ada. Semua akunku, ada admin sendiri. Dia menjawab kalimatku, masih tanpa melihatku. Matanya fokus menatap lembaran-lembaran kertas itu. Selalu seperti itu. Lebih sering menundukkan pandangannya. Apakah sebenarnya, dalam hatinya dia takut tergoda? Malik, aku tidak apa-apa kok, kamu sudah punya pacar. Aku bisa berteman sama kamu saja, rasanya sudah senang. Beneran. Semoga kita bisa menjadi partner kerja yang baik. Bisa berteman baik juga. Aku sudah tidak akan lagi memaksamu untuk hal-hal yang kemarin sempat kita bicarakan. Aku sudah sadar, sekarang. Seperti apa yang kamu bilang, bahwa perasaan itu tidak bisa dipaksakan. Aku pun memulai sandiwaraku. Menjadi sosok yang lemah lembut, agar lebih mudah untuk menaklukkannya. Syukurlah, jawabnya. Dia bahkan hanya menjawab dengan kata syukurlah. Kalimatku yang kurangkai dengan begitu apik, panjang kali lebar, hanya dijawab dengan satu kata. Syukurlah. Benar-benar laki-laki langka. Laki-laki lain, antri untuk bersamaku, rela membayar tinggi, merogoh kocek lebih dalam demi bersamaku, tapi laki-laki ini selalu terkesan menolakku. Apa namanya jika bukan laki-laki langka? Hingga syuting dimulai, kami hampir tidak pernah saling berbicara di belakang kamera. Entah apa salahku. Beberapa hari ini, aku sibuk dengan misiku. Mengingat hasilnya yang sangat memuaskan, aku pun menjadi lebih bersemangat. Setiap hari, kunggah video baru. Tentunya semua video itu adalah cuplikan dari adegan kami. Kadang satu hari bisa 3 kali. Semakin banyak jam tayangnya, semakin banyak cuan yang kudapatkan, tentunya. Ada video saat kami bermesraan di mobil, ada video saat kami berpelukan, ada video saat dia menyuapi aku makan. Ada video saat kami tertawa, ada video dengan tatapannya yang memabukkan. Ada juga video saat kami duduk di atas ranjang, saling memukul dengan bantal. Hasilnya sangat memuaskan. Pengikutku naik drastis, meski belum sebanyak pengikut perempuan itu. Tapi ada yang membuat aku heran. Kenapa Malik sama sekali tidak memperlihatkan reaksi apapun? Aku heran kenapa dia sama sekali tidak menanyakan tentang videonya yang setiap hari warawiri di akun Instagramku, dan juga channel YouTubeku. Apakah dia tidak tahu? Atau pura-pura tidak tahu? Bahkan saat syuting pun dia masih tetap seperti sebelumnya. Semua adegan diperankan dengan begitu apik, meskipun saat di belakang kamera, sifat kepala batunya kambuh lagi. Hari ini aku sengaja mengunggah video, di mana aku digendong oleh Malik. Adegan yang diambil sekitar seminggu yang lalu. Menurutku ini adalah video yang paling istimewa. Di mana punggungnya yang kokoh, menopang seluruh berat badanku. Dan aku yang memeluk lehernya dari belakang. Pasti semua yang melihat akan dibuat baper. Apalagi perasaanku saat melakoni peran ini. Jangan tanyakan bagaimana perasaanku. Aku seperti sedang dibawanya melayang, hingga lupa daratan. Kunggah video apik itu ke channel YouTube-ku. Aku berharap besok pagi akan trending, seperti video-video sebelumnya. Aku yakin, video apapun, jika ada sosok Malik, pastilah meraup like. Paginya, begitu bangun tidur, seperti biasa, aku langsung membuka ponselku. Melihat bagaimana hasil kerjaku yang kemarin. Ternyata ramai juga. Tapi, masih ada yang jauh di atasnya. Siapa dia? Dan kulihat siapa yang sedang trending.
Kenapa perempuan itu justru trending di YouTube? Memangnya video apa yang diunggahnya? Bahkan video yang baru diunggah tadi malam itu, bisa sudah ditonton jutaan kali. Like-nya juga jutaan, komentarnya juga jutaan. Padahal video itu diunggah selang 5 jam dari unggahan videoku. Kenapa dia sudah jauh di atas? Seperti apa konten yang dibuatnya? Apakah konten yang terlihat mewah, yang membutuhkan biaya produksi yang tidak sedikit, sehingga netizen berbondong-bondong melihat video itu, dan mereka bahkan membagikan hingga jutaan kali? Apakah karena dia merasa tersaingi dengan keberadaanku, sehingga dia mulai membuat gebrakan baru, untuk melawanku? Aku pun tidak sabar, segera mengklik video tersebut. Betapa mataku membelalak kaget, seiring dengan denyut jantung yang tidak karuan dalam berdetak, berpacu dengan begitu cepat. Video itu menunjukkan Malik yang sedang bertelanjang dada. Bersambung.